Bagatrix terdapat menu utama yaitu Notebook, Problem, Graph, Test, Dokumen, Open, Save, Print, Sync in, Data, dan Word. Fungsi dari masing-masing menu yang ada pada menu utama antara lain Notebook, menciptakan catatan baru yang akan menampung semua masalah atau persoalan dalam grafik, tes, dokumen, dan tutorial. Yang kedua ada Problem, merupakan tempat untuk menginput persoalan matematika yang akan dipecahkan. Yang ketiga ada Graph, menu untuk membuat grafik dari persoalan yang diinput. Yang keempat ada Tes, yaitu menu untuk membuat tes atau ujian yang dapat dicetak. Tes dapat dibuat dalam bentuk soal pilihan ganda. Yang kelima ada Dokumen. Dokumen menu untuk membuat data menggunakan simbol-simbol matematika. Dari menu ini, user dapat menyalin dan menyisipkan masalah atau soal secara langsung ke dalam data. Selanjutnya ada Open. Open membuka catatan yang disimpan. Selanjutnya ada Save. Save menu untuk menyimpan catatan setelah mengerjakan soal yang dikerjakan, yang berisi semua masalah atau soal atau grafik atau tes dalam dokumen. Selanjutnya ada Print. Print menu untuk mencetak isi atau jawaban yang berada di bagian halaman kerja Bagatrix. Selanjutnya ada Sync in, yaitu menu untuk membuat uji tes dengan daftar peserta yang akan mengikuti ujian tersebut. Melalui menu ini, user dapat menerima data peringkat hasil ujian. Selanjutnya ada Web. Web mengunjungi website Bagatrix. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Algebra 2 Solve. Terus kita pilih problem. Nah, di dalam problem itu kelihatannya kayak gini. Terus kita pencet example, kita pilih materinya, kita pilih symplectic division. Nah, udah ada soalnya. Terus kita pencet answer, terus kita pencet step. Kita pencet terus sampai stepnya itu kelar. Sampai stepnya itu nggak bisa dipencet lagi. Nah, di sini udah kelihatan jawabannya yang di checklist hijau. Terus habis itu kita sekarang ke graph, pencet graph. Nah, di sini tampilan graph kayak gini. Terus kita bisa buka example-nya. Terus habis itu pilih materinya, kita pilih point lines and line segment. Terus kita pilih line. Nah, di sini langsung kelihatan soalnya dan langsung kelihatan juga grafiknya. Nah, kita bisa zoom out dan zoom in biar titiknya lebih kelihatan. Terus selanjutnya kita ke tes. Nah, di sini langsung kita pilih materi mau apa. Nah, kita pilih yang symplectic division dulu. Di sini ada jumlah soal, kita terserah kita mau bikin soal berapa. Di sini ada 1 sampai 25 soal. Nah, kita pilih 5 aja. Nah, terus di sini itu tingkat kesulitannya dari paling mudah hingga yang tersulit. Kita pilih tengah-tengah. Terus kita pencet create. Kita tunggu. Nah, kalau misalkan view testnya udah bisa dipencet, berarti itu udahan. Nah, terus itu ini kelihatan soal-soalnya. Ini soal esai bentuknya. Kita bisa print soalnya kalau kita mau. Terus sebelahnya itu ada soal pilihan ganda. Pilihan gandanya sampai D. Nah, di sini bisa juga kita jawab langsung soalnya. Misalkan kita jawab asal dulu ya. Nomor 4 itu misalkan D dan nomor 5 itu misalkan B. Nah, di sini kita bisa ngecek soalnya yang kita kerjain udah benar apa belum dengan pencet finish. Nah, di sini bakal dikoreksi jawaban kita. Nah, kalau yang salah itu ada pembetulannya. Nah, tapi pembetulannya itu hanya berupa abjad, nggak pakai cara penyelesaiannya kayak gimana gitu. Terus lanjut kita bakal ke dokumen. Di dokumen ini kita bisa nulis soal, apapun soal yang kita mau.
apapun materi yang kita mau. Dan di sini saya nulis soal nomor 1 itu 4 plus 3 C pangkat 3 dikurang 2 C pangkat 3 ditambah C per C ditambah 5. Nah, nomor 2 itu 6 dikurang C pangkat 2 dikurang 2 C pangkat 2 ditambah 2 C pangkat 2 per C plus 6. Nah, terus habis itu kita langsung pencet view dan keluar hasil soalnya. Yang kedua, kita bakal coba software Algebra Solve. Kita pencet. Nah, pas dibuka itu tampilannya sama kayak tadi, dan di sini itu nama notebooknya bisa kita ubah apa aja. Lalu kita pencet problem, terus tampilannya kayak gini. Kita pencet example, terus habis itu kita pilih mau materi apa. Terus habis itu udah keluar soalnya, kita pencet answer. Terus pencet step, kita pencet terus sampai ada checklist hijau, berarti itu jawabannya kalau udah ada checklist hijau. Lalu kita pencet graph, habis itu kita pencet example lagi, kita pilih materinya, kita pilih linear equation karena tadi udah line segment. Nah, terus keluar soalnya, terus kita tungguin grafiknya nanti bakal keluar. Nah, karena ini nggak kelihatan kan titiknya di mana, kita bisa zoom out biar kelihatan titiknya di mana. Nah, kalau kayak gini udah kelihatan kan titiknya di mana. Terus habis itu lanjut kita bakal ke tes. Nah, di sini langsung keluar pilihan materinya, kita pilih yang distribution property. Nah, di sini sama kayak tadi. Nah, di sini juga 1 sampai 25 sama, kita pilih 5 aja. Nah, terus habis itu kita pencet create, kita tunggu. Udah selesai, kita pencet lagi view test. Nah, ini tes-tes yang berbentuk esai, bisa kalian print ya, ingat bisa kalian print. Terus habis itu sebelahnya ada yang ada optionnya, pilihan ganda. Nah, di sini bisa langsung kita jawab. Misalkan kita jawab serius karena ini gampang. Nomor 1 itu A, nomor 2 itu B, nomor 3 itu B, nomor 4 itu D, nomor 5 itu C. Nah, kita periksa, oke. Kita pencet finish, yes. Terus itu, nah ternyata di sini benar semua kan, nggak ada yang X. Nah, skornya juga 100, bisa kita print. Habis itu kita bakal coba yang dokumen, sama kayak tadi kita bakal nulis soal buat dokumen. Nomor 1 itu tentukan penyelesaian dari 3x pangkat 3. Pangkatnya itu bisa kita pakai ini ya, atau bisa juga dari insert. Nah, ada pangkat kayak gini, pangkat 3.
Terus habis itu kita pencet view, terus udah jadi deh soalnya. Next kita bakal pakai kalkulus solve. Tampilan awalnya sama seperti tadi. Lagi-lagi kita pilih dokumen, pencet example, terus habis itu kita pilih materinya. Materinya kalau dilihat-lihat sama yang algebra tadi beda ya. Dan terus habis itu di sini kita pencet answer, terus kita pencet step. Kita pencet step terus sampai stepnya nggak bisa dipencet lagi. Ternyata hasilnya ada, yaitu the function is even. Checklist hijau. Terus kita ke graph. Di graph kita buka example lagi karena tadi kita udah pakai point. Sekarang kita pakai function yang polynomial function. Kita tungguin sampai ada grafiknya. Dari tadi grafiknya itu nggak muncul-muncul, kita bakal coba zoom out dan ternyata benar grafiknya itu ada di bawah, jadi nggak kelihatan. Nah terus kita coba sekarang ke tes, terus habis itu buka. Nah ini sama soalnya masih 1-25. Kali ini kita bakal coba 3 dan tingkat kesulitannya juga masih sama. Kita tinggal pencet create, terus habis itu kita tunggu. Terus habis itu kita pencet view test buat lihat soalnya. Nah di sini ada soal esai berjumlah 3 soal, bisa di print. Terus habis itu kita coba yang pilihan ganda, terus kita coba langsung isi di sini juga lagi. Yang nomor 1 kita coba A, nomor 2 itu misalkan B, nomor 3 itu C. Lanjut kita bakal coba di dokumen. Di sini kita bisa nulis soal apapun yang kita mau. Nomor 1 misalkan aku bakal nulis tentukan hasil dari fx sama dengan min 5 plus pernya kita bisa pakai yang ada di insert 4 buka kurung x min 3 tutup kurung per 5. Nah, nomor 2 dari jika x sama dengan 1. Dan nomor 2 tentukan hasil dari fx sama dengan min buka kurung min 2x min 4 tutup kurung buka kurung lagi x min 8 tutup kurung ditambah 3x buka kurung x plus 6 jika x sama dengan 5. Lalu kita pencet view dan langsung kelihatan soalnya. Nah, di sini kita bisa print. Printnya bisa print 1 lembar aja, semua lembar. Nah, di sini kita juga bisa save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitasari. Di sini kami akan memperkenalkan software dari Bagatrix yang terdiri dari 4 macam. Graphing Solve yang pertama. Seperti ini penggunaannya. Ketika teman-teman sudah memasuki softwarenya, teman-teman akan dilihat di situ ada create, zoom in, zoom out, insert, erase, hapus. Dan caranya adalah teman-teman tinggal klik example. Terus misalnya teman-teman ingin mau mencari point line, titik poin dari garis.
teman-teman ingin mencari garisnya, line segmen ya. Teman-teman setelah udah muncul di sebelah kanan, teman-teman tinggal asal klik saja di bagian grafik yang sudah tertera. Nah, nanti hasilnya akan seperti itu. Akan saya zoom out tuh. Yap. Nah, teman-teman juga bisa untuk nge-save yang ada di sebelah kiri. Nah, tapi sini saya mau mencoba lagi ya. Contoh yang lain, misalnya kita ingin mencari fungsi dari trigonometri. Nah, jika ada hasil F dalam kurung theta sama dengan 5 cos dalam kurung 8 theta plus 7/12 sama dengan bagaimana nih grafiknya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal langsung aja klik yang grafiknya. Nah, gambarnya akan seperti itu ternyata. Kita zoom out. Ya. Nah, jadi akan seperti itu terus gambarnya. Ini bisa teman-teman gunakan sebagai pembuktian dari hasil perhitungan manual yang sudah teman-teman lakukan ya. Atau juga teman-teman males untuk mencari tahu gimana sih, yang penting hasilnya aja. Teman-teman juga bisa menggunakan ini sebagai bantuan pembelajaran teman-teman dalam mengerjakan soal matematika. Lalu di sini saya akan mencoba geometry solve. Nah, teman-teman tinggal klik problem. Lalu akan keluar seperti ini. Yang ada di layar itu hanya problem, grafik, teks, terus open, sama seperti tadi, beda-beda sedikit lah teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti tadi nih teman-teman, sedikit berbeda. Kalau penggunaan yang ini teman-teman harus mengklik answer dulu ya. Klik example. Teman-teman misalnya mau cari basic geometry. Apa yang mau dicari dari basic geometry? Ingin menemukan main point dan dari sebuah garis, ingin menemukan titik dari sebuah garis. Nah, jika sudah ada seperti ini, teman-teman bisa klik answer. Setelah klik answer, nanti itu akan hilang dan akan muncul calculating. Teman-teman tinggal klik step lagi. Step lagi, sampai hasil akhirnya itu ada tanda checklistnya teman-teman. Berarti hasilnya adalah 9/2,0 dari soal yang tadi. Teman-teman juga misalnya mau nulis soalnya berapa, karena ini sebagai contoh. Jadi saya hanya mengambil dari yang ada dari software ini saja ya. Kalau teman-teman punya soal, teman-teman tinggal tulis aja soalnya, teman-teman ketik dari situ ya. Oke. Selanjutnya, misalnya kita ingin membuat ulang. Mohon maaf salah. Mau cari lagi soal yang lain, contoh soal yang lain. Misalnya kita ingin mencari angles. Nah, yang mau dicari apa? Yang mau dicari menggunakan vertikal. Nah, misalnya ada gambar seperti ini. Teman-teman hanya tinggal klik answer. Lalu, itu kan ada tulisan calculating. Langsung klik step, langkah berikutnya. Klik step lagi, terus sampai teman-teman menemukan hasil akhirnya yang biasa ditandai dengan
checklist berwarna hijau. Begitu teman-teman sudah paham ya. Simple caranya teman-teman. Baik. Kita langsung saja ke software yang lainnya. Karena Bagatrix itu kan sangat banyak ya teman-teman ya. Ada 7. Kita buka yang Pre-calculus solve. Nah, ini soal kalkulus nih teman-teman. Caranya sama seperti tadi, teman-teman kalau ingin mengetik ya, teman-teman bisa aja ketik di klik yang ada di situ. Tapi ini saya hanya menggunakan contoh dari software tersebut. Misalnya ingin mencari mencari suplemen. Nah, 45 derajat sama dengan 135 derajat. Bisa teman-teman jadikan sebagai pembuktian. Ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Cara penggunaannya pun. Langsung saja ke yang terakhir teman-teman. Trigonometry solve. Klik sama seperti biasa problem. Nah, teman-teman bisa ketik-ketik yang tadi tuh. Ada tan, second, costan. Terserah teman-teman tergantung soalnya. Tapi saya di sini sekali lagi berbicara hanya melihat dari contoh soal yang ada saja. Nah, misalnya ada contoh soal min 2C kuadrat 2C plus C plus 2C per C plus 4. Berapa nih hasilnya? Kita step terus setelah mengklik answer. Ternyata faktornya adalah C dalam kurung 2C kuadrat 2C min 1 per C plus 4. Begitu ya teman-teman. Sangat mudah sekali dalam penggunaan pembelajaran menggunakan software Bagatrix ini. Aplikasi ini juga dapat teman-teman lakukan sebagai perhitungan atau pembuktian dari perhitungan manual yang sudah teman-teman cari untuk membuktikan bahwa ini benar atau salah. Baik teman-teman, saya Intan Puspitasari dan rekan saya Sekarani Chandraning Tias. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam berbicara dan juga mohon maaf apabila ada materi yang belum tersampaikan dari pengenalan Bagatrix ini. Teman-teman bisa mencari tahu lebih dalamnya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.